Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, kedua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan tadi kita merenungkan bahwa kematian Yesus berdampak bagi para pengikutnya.
Banyak orang yang sedih, kemudian kecewa, banyak orang juga yang tetap setia pada Yesus. Ketika kematian Yesus itu, banyak orang yang kembali ke rutinitas seperti yang telah mereka lakukan. Seperti dalam kisah tadi, ada 2 murid yang percaya kepada Yesus berjalan kembali ke kampung halamannya. Mereka bercerita satu sama lain. Mungkin ada curhat menyurat. Mereka curhat-curhatan tentang kegembiraan, tentang kesedihan, tentang banyak pertanyaan yang muncul dalam diri mereka. Dan dalam kesedihan itu, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, mungkin saat ini kita mengalami kesedihan karena ada beban berat. Mungkin ada pergumulan. Tapi ingat, Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia menjelaskan, meneguhkan kita dengan firman-Nya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak merasa sendirian. Para murid tadi, ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Mungkin semangat yang tadi lemah lesu kembali berkobar-kobar. Kita juga, Bapak Ibu, kita tidak boleh tinggal dalam kesedihan. Tapi lihatlah, karya Tuhan untuk keselamatan kita begitu luar biasa. Ada tangan-tangan kasih yang siap menolong kita. Ada hal-hal di sekitar kita yang membuat kita, iman kita semakin diteguhkan. Dan itu adalah Tuhan. Dia tidak membiarkan kita sendirian berjalan. Dia tidak membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan. Tapi Dia mau meneguhkan iman kita bahwa Dia Allah yang setia menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian ketika Yesus tinggal bersama mereka, Dia memecah-mecahkan roti lalu mereka mengenal Dia. Mari, setiap hari, setiap minggu kita merayakan Ekaristi. Disitulah kita berjuang untuk semakin mengenal Dia. Ketika konsekrasi itu terjadi, kita akan semakin mengenal Dia. Bahwa Dia Allah yang memberikan seluruh hidupnya demi keselamatan kita. Allah yang berbagi hidup. Maka mari, kita mau punya semangat yang berkobar-kobar di balik penderitaan. Kita mau semakin mengenal Dia. Ikutilah perayaan Ekaristi. Karena disitulah kita akan semakin memahami pemberian diri Allah sampai sehabis-habisnya. Dan setelah menerima sakramen Ekaristi itu, tubuh dan darah Kristus, kita pulang seperti para murid tadi, tidak duduk dalam kesedihan. Tapi ada semangat yang baru karena Tuhan tinggal dalam hati kita untuk mewartakan bahwa Dia sungguh bangkit dan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap mujizat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang ada dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu. Dampingi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Tambahkan iman mereka agar mereka semakin meyakini bahwa di balik kesedihan penderitaan mereka, Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua mujizat-mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Semoga kami dengan semangat yang ada boleh menjadi saksi-saksi. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.